Kehidupan rumah tangga memang tidak mudah, tapi siapa yang tahu ternyata Anda kelak akan menjadi seorang ibu yang luar biasa. Mau tahu ciri-cirinya? Tapi sebelumnya, selamat datang di Emak Punya Cerita. Ayo siapkan kopinya dulu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Masih hangout dengan teman masa kecil? Apa hubungannya hangout dengan teman dan kemungkinan menjadi ibu yang baik? Seseorang yang masih menjalin hubungan dengan teman masa kecil atau mungkin pertemanan erat saat dewasa yang intim, terjalin lama, punya potensi baik dalam hal pengasuhan. Karena kelak hubungan anak dengan ibu akan menjadi hal paling penting sepanjang hidup anak. Jadi butuh cara bagaimana merawat sebuah hubungan bahkan ketika keadaan sudah berubah. Orang-orang dengan persahabatan yang panjang punya keintiman emosional. Hal ini penting dalam membangun hubungan dengan anak kelak. Resume pekerjaan yang solid. Loh, kok resume pekerjaan bisa membuat Anda menjadi seorang ibu yang baik? Jadi gini, banyaknya keterampilan yang dimiliki seseorang menunjukkan Anda sebagai pekerja yang baik. Menjabat dalam suatu pekerjaan selama beberapa tahun, karir pun terus melaju menunjukkan jika Anda tahu cara menjadi orang yang dapat diandalkan, konsisten, dan mampu memecahkan masalah. Bukankah semua kemampuan ini akan berguna bagi anak Anda? Apalagi mengasuh anak merupakan pekerjaan tersulit dan terpenting di dunia. Anda bahkan tak akan memiliki hari libur sebagai orang tua. Anda pasti setuju. Apa yang Anda lakukan akan menentukan perkembangan psikologis anak. Anda seorang pembaca novel yang baik. Seorang psikoterapis asal California mengatakan saat kita tenggelam dalam membaca novel atau biografi, kita sedang belajar melihat dunia melalui mata orang lain dan bersikap terbuka terhadap perspektif mereka. Meskipun perspektif itu sangat berbeda dari perspektif kita. Hal ini merupakan keterampilan mengasuh anak yang penting dan seringkali diremehkan. Orang tua yang baik menunjukkan kemampuan untuk menerima perspektif orang lain dan mempertimbangkan pendapat lain di luar pandangan kita sendiri. Berani bilang tidak. Pandai berkata tidak dengan baik tetapi tegas salah satu tanda Anda akan pandai menyeimbangkan hidup dengan anak-anak Anda nantinya. Tidak hanya menyeimbangkan antara makanan bergizi dengan camilan, pekerjaan rumah dengan kesenangan, tetapi keseimbangan antara mengurus anak-anak dan diri Anda sendiri. Tantangan menyeimbangkan hidup itu mungkin akan datang ketika Anda memiliki lebih dari satu anak. Orang tua harus memiliki energi dan kesabaran untuk mengurus anak-anak dengan cara yang menyenangkan, penuh kegembiraan dan penuh kasih. Mampu menyeimbangkan kehidupan juga salah satu bentuk Anda mencintai diri sendiri. Anda tahu yang Anda inginkan untuk diri Anda dan membuat Anda bahagia. Menemukan kebahagiaan dari hal kecil. Salah satu dasar pengasuhan yang bahagia yaitu mengetahui cara mencari dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Menikmati hujan turun, melihat kupu-kupu sedang menghisap sari bunga atau menghirup aroma rumput. Termasuk ketika mengasuh anak. Bahagia melihat anak yang terlelap tidur, melihat mereka bermain imajinasi dengan mainannya, atau sekadar membuat coretan di atas kertas. Membuat pengasuhan menjadi jauh lebih sakral dan menyenangkan. Begitupun saat melihat piring kotor menumpuk, mainan berserakan, dan setumpuk cucian yang menunggu untuk dibereskan. Bagi Anda, itu semua beberapa kesenangan sederhana yang membuat hidup layak untuk dijalani. Realistis. Anda sepenuhnya paham, ketikalah seorang anak lahir, hidup Anda akan berubah. Tidak semua indah. Bukan hanya tentang senyuman manis bayi, tapi tentang beberapa tahun tanpa tidur nyenyak, pup yang mungkin berceceran di lantai atau sofa, sulitnya menyusui untuk pertama kali, menghadapi anak yang kejang saat demam, atau kejadian tak terduga lainnya. Jika Anda sudah bersikap realistis, maka akan lebih siap menghadapi kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Dengan begitu akan meminimalisir rasa panik. Anda sudah memproteksi diri Anda dengan sikap realistis Anda, apalagi jika sebelumnya belajar tentang ilmu parenting. Percaya diri. Sangat penting bagi orang tua untuk memiliki harga diri yang sehat. Orang tua yang mampu mempercayai diri mereka sendiri dan memaafkan kekurangan diri sendiri juga orang lain akan menanamkan kepercayaan diri yang sama pada anak-anaknya kelak. Dengan kepercayaan diri, bisa menolak semua nasihat dan pendapat acak yang akan diberikan orang lain tentang bagaimana Anda harus bersikap sebagai seorang ibu. Penting untuk mempercayai pilihan dan intuisi Anda sendiri ketika menyangkut anak Anda, karena tidak ada yang mengenal anak Anda, kebutuhan dan minat mereka lebih baik daripada Anda. Senang bermain. Menemani anak kecil bermain bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang secara alami. Padahal bermain dengan anak adalah salah satu tugas utama seorang ibu. Bila Anda mampu memposisikan diri sejajar dengan anak,
ikut menikmati permainan yang sedang dilakukannya, membangun Lego bersama, bermain boneka, bermain peran, kartu, atau mengikuti apa yang dia minta Anda untuk lakukan dalam permainan, Anda pasti akan menjadi ibu yang menyenangkan. Sebab Anda mampu berinteraksi dengan anak dan menjadi bagian dari dunianya. Mampu mengendalikan emosi. Kita semua pernah berada dalam situasi yang membuat emosi ingin meledak. Misalnya disalip orang lain setelah mengantri lama di depan ATM, mendapat perlakuan buruk dari orang lain, namun Anda mampu mengendalikan situasi. Memiliki kecerdasan emosional merupakan keterampilan penting menjadi orang tua. Orang tua harus mampu memiliki kendali yang kuat atas emosi. Tahu cara mengelola perasaan, tidak hanya bereaksi dengan amarah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Perempuan yang mampu mengontrol emosi sebelum mengomel atau berteriak punya kecenderungan menjadi ibu yang baik. Kemungkinan besar Anda tidak akan mengalihkan amarah pada anak Anda. Karena anak-anak akan menekan semua tombol emosi Anda. Jika kita bertindak emosional, efeknya akan tidak baik dan dampak buruknya mungkin akan bertahan lama pada anak. Bukankah bersabar itu juga sesuatu yang baik, apalagi menghadapi anak? Dengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah keterampilan yang akan membantu Anda dalam segala aspek kehidupan termasuk mengasuh. Mendengarkan dengan empati bagi anak-anak sama pentingnya seperti halnya orang dewasa yang ingin didengarkan. Anda tahu, anak memiliki radar yang hebat untuk mengetahui kapan Anda benar-benar mendengarkan atau hanya mendengarkan sambil lalu. Lebih dari apapun, anak-anak perlu untuk didengarkan. Kerelaan dalam berkorban, hal yang paling menggambarkan pola asuh yaitu pengorbanan diri. Orang tua harus bersedia mengutamakan kebutuhan anak-anak mereka di atas kebutuhan mereka sendiri. Bahkan ketika itu sulit, menyakitkan, membosankan, atau tidak nyaman. Jika seseorang mementingkan diri sendiri, dia mungkin tidak akan menunjukkan kualitas pengorbanan yang dibutuhkan untuk membesarkan anak-anak. Dan mungkin tidak memiliki kepekaan yang dibutuhkan dalam proses perkembangan anak. Jadi, jika Anda adalah tipe orang yang sedang membantu tetangga yang lansia, mentraktir makan siang ojek online, menjadi relawan pengumpulan bantuan bencana alam, atau mengerahkan segenap kemampuan Anda untuk membantu orang lain, maka Anda akan menjadi orang tua yang hebat. Dan akhirnya, dari semua ciri-ciri tadi, apakah Anda termasuk di dalamnya? Jadi, sudah siapkah Anda mengakhiri masa lajang?